Halo semuanya, pernah dengar soal tes kemampuan akademik atau TKA kan? Wah, kayaknya banyak banget ya info simpang siur soal tes ini yang bikin kita semua bingung. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas mana yang fakta dan mana yang cuma mitos. TK itu wajib gak sih? Katanya nentuin kelulusan ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang pasti sering banget bikin pusing ya kan? Baik buat siswa maupun orang tua. Tapi tenang aja, kita di sini bakal bantu kamu misain mana yang beneran fakta, mana yang cuma kabar burung. Oke, kita langsung aja ya ke bagian yang paling bikin deg-degan. Dua mitos gede soal TKA yang sering banget bikin parno. Katanya wajib diikuti, dan katanya jadi penentu kelulusan. Bener nggak sih? Yuk, kita bongkar. Nih, kita mulai dari mitos nomor 1. Semua murid wajib ikut TKA. Jawabannya, salah besar. Faktanya jelas banget, TKA itu nggak wajib buat semua siswa. Sifatnya itu opsional, tergantung kebutuhan kamu nanti pas mau lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan ini nih biang kerok stres paling utama. Mitos yang bilang kalau TKA itu penentu kelulusan. Dengerin baik-baik ya, ini 100% mitos. Hasil TKA itu sama sekali lagi sama sekali ya, sama sekali nggak ada hubungannya sama kelulusan kamu. Lulus atau enggaknya ya tergantung nilai-nilai dan kriteria dari sekolah masing-masing. Oke, sekarang udah sedikit lebih lega kan? TK itu bukan penentu hidup mati. Tapi, gimana soalnya? Banyak yang bilang soalnya rumit, susah, banyak banget, dan misterius. Masa sih? Ada lagi nih yang bikin cemas. Nggak ada kisi-kisi atau contoh soalnya, belajarnya gimana? Tunggu dulu. Ini juga mitos loh. Kenyataannya pemerintah itu udah nyiapin kerangka asesmen dan contoh-contoh soalnya. Jadi kamu nggak bakal belajar dalam gelap kok. Terus mitos lainnya adalah, waduh pelajarannya pasti banyak banget dan ribet. Padahal ya faktanya, buat tingkat SD atau SMP, TAK itu justru fokusnya ke mata pelajaran inti aja, yang paling dasar dan fundamental. Jadi, mata pelajaran intinya apa aja emangnya? Cuma 2 kok, bahasa Indonesia dan matematika. Udah, itu aja. Jadi nggak perlu pusing mikirin belasan pelajaran, cukup perdalam pemahaman di 2 pondasi ini. Nah, gimana soal bentuk soalnya? Ada yang ngira, paling cuma pilihan ganda biasa. Ternyata, nggak juga. Faktanya, format soalnya itu beragam. Tujuannya biar bener-bener bisa ngukur kemampuan berpikir kamu, bukan cuma sekedar nebak-nebak jawaban. Terus, beragamnya kayak gimana? Ya, ada pilihan ganda yang biasa. Terus ada juga yang namanya pilihan ganda kompleks. Ini yang jawabannya bisa lebih dari 1. Dan ada juga isian singkat. Jadi bener-bener buat menguji pemahaman, bukan cuma hafalan mati. Oke. Kalau gitu, muncul pertanyaan paling penting. Kalau nggak wajib dan nggak nentuin kelulusan, terus buat apa dong ada TKA? Nah, ini dia fungsi TKA yang sebenarnya. Gini, TKA itu adalah sebuah tes terstandar. Maksudnya apa? Anggap aja kayak penggaris yang sama buat semua orang. Jadi alat ukurnya objektif dan konsisten. Gunanya buat jadi salah satu acuan untuk keperluan seleksi akademik tertentu. Bukan buat ngejudge kamu loh ya. Terus hasilnya dipakai buat apa aja? Gampangnya, ada 2 kegunaan utama. Pertama, bisa jadi salah satu bahan pertimbangan buat seleksi masuk sekolah lanjutan, misalnya pas mau masuk SMA. Kedua, bisa juga jadi salah satu syarat kalau kamu mau ikut seleksi-seleksi akademik lain yang lebih spesifik. Jadi, gimana? Udah lebih jelas kan sekarang soal fakta dan mitos TKA? Yuk kita simpulkan apa poin pentingnya. Ada satu hal paling utama yang harus kita semua ingat. Dan pesannya simple banget tapi ngena, yaitu jangan mudah percaya gosip. Kalau denger info apa-apa soal TKA, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cek dulu kebenarannya dari sumber yang resmi dan terpercaya. Intinya gini, kalau kita paham TKA dengan benar, rasa cemas yang nggak perlu itu bisa hilang. Jadi kita bisa fokus ke yang lebih penting, belajar dan persiapan diri. Dengan info yang pas, TKI itu bukan lagi momok yang menakutkan, tapi cuma salah satu alat bantu aja di perjalanan pendidikan kamu. Semangat ya!